Bismillahirrahmanirrahim. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Dan dari amal kebajikan adalah menyambut seruan Allah, memenuhi panggilannya di hari yang mulia yang merupakan sayyidul ayyam, pimpinan segala hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah dan tinggalkanlah segala jual beli. Karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Di hari yang agung ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW sesuai dengan sabda beliau, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alaih." Sesungguhnya hari kalian yang paling mulia, hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah untuk bersalawat kepadaku di hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian akan senantiasa diperhadapkan kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang akan menjadikan kita sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman-Nya, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Merekalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah banyak menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat. Kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang kalaulah kita ingin menghingganya, maka kita tidak sanggup untuk menghingganya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa atakum min kulli ma sa'altumu," dan Allah mendatangkan kepada kalian semua yang kalian inginkan, semua yang kalian minta, bahkan yang belum kalian minta Allah Subhanahu wa taala pun berikan kepada kalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika seseorang mendapati usia muda, mendapati masa muda, di mana pada usia muda tersebut dia manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia dengannya akan mendapatkan berbagai macam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di masa muda terkumpul berbagai macam kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu luang dan lain sebagainya. Namun seringkali banyak manusia yang lupa darinya.
sehingga ia pun terbedaya olehnya. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, ni'matani maqbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi yang seringkali manusia lalai dari mensyukurinya, terlena dan terpedaya olehnya. Itulah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda adalah masa yang kita berada pada puncak keemasan yang dimiliki oleh seseorang. Usia muda adalah usia yang paling efektif untuk dia melakukan aktivitas-aktivitas baik itu dunia maupun akhiratnya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, anak-anak muda merupakan penerus estafet perjuangan, sehingga peran mereka sangat besar baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan agama, dalam dakwah dan penegakannya. Maka sungguh generasi muda manakala ia berada di atas kebaikan, maka harapan kita sangat besar untuk masa depan yang cemerlang ke depannya. Sementara generasi muda yang rusak, maka apa yang bisa diharapkan dari generasi yang rusak? Maka sungguh Islam sangat memperhatikan anak muda dan memberikan wejangan-wejangan di usia muda. Kita diperintahkan untuk menyayangi anak muda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan dari umatku, kata Nabi, orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak menyayangi anak mudanya, dan tidak mengetahui hak orang alimnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menaruh perhatian yang sangat besar kepada anak muda. Bahkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak muda untuk menikah bagi siapa yang mampu untuk menikah, sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya ia segera menikah. Karena sesungguhnya dengan hal tersebut akan lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Namun barang siapa yang belum mampu melakukannya, maka hendaknya ia memperbanyak berpuasa, karena sesungguhnya dengan puasa akan memutus syahwatnya. Maka ini perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak muda. Maka tidak heran di masa keemasan dahulu terlahir para pemuda yang cinta kepada agamanya, para pemuda yang cinta terhadap negeri akhirat. Lihat jamaah sekalian, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di usia beliau yang masih 15 tahun, beliau sudah ikut serta dalam perang Khandaq, dan beliau dikenal sebagai seorang pemuda yang gagah berani. Lihat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, belum menginjak usianya 20 tahun, beliau sudah dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memimpin perang, berjihad melawan orang kafir, dan berhasil meraih kemenangan yang luar biasa. Lihat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di usianya yang masih belia, beliau sudah dipercaya oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk duduk di majelis beliau bersama dengan sahabat-sahabat senior Ahlu Badr, karena beliau sangat ahli di dalam mentafsirkan Al-Quran. Lihat Imam Syafi'i, Al-Imamul Mubajjal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di usianya yang baru 7 tahun beliau sudah hafal Quran dan menghafal kitab Muwatta Imam Malik yang 2 kali lebih tebal daripada Al-Quran. Sehingga Imam Malik memuji muridnya Imam Syafi'i. Kata beliau, seandainya kalian ingin melihat pemuda yang berbahagia, lihatlah Imam Syafi'i. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana
Anak-anak muda di masa dahulu, di generasi emas terdahulu, mereka berbahagia dengan ilmu dan agama yang mereka miliki. Maka manfaatkanlah usia muda. Sungguh usia muda akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam dari sisi Tuhannya pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya di mana dia usangkan. Wa an malihi, tentang hartanya. Tentang harta ada 2 pertanyaan. Min aina tasabah wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa an ilmihi fima amila bih, kemudian tentang ilmunya, sudahkah dia mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Maka masa muda adalah masa yang kelak kita akan pertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya manfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa faragaka qabla syughlik, waktu lenggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa sihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ginaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum datang kefakiran menimpamu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh seorang pemuda yang dia sibuk melakukan ketaatan, ibadah dan amal soleh, kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dan teduhan Allah Subhanahu wa taala, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang kelak akan dinaungi oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan tersebut disebut oleh Nabi, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang dia tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa pemuda yang seperti ini. Inilah pemuda yang cinta kepada agamanya, inilah pemuda yang cinta kepada negeri akhirat. Maka untuk menjadi pemuda yang cinta kepada negeri akhirat, kita butuhkan kiat-kiat untuk bisa melangkah kepada hal yang demikian. Di antaranya jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk belajar dan menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, karena sesungguhnya di majelis ilmu lah kita diajarkan dan ditunjukkan kepada jalan kebenaran dan jalan kebaikan, dan kita pun dibimbing berada di atasnya. Di majelis ilmu kita akan diarahkan kepada ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Dengan sibuknya para pemuda dengan ilmu, maka itu adalah ciri kebaikan dirinya. Rasulullah bersabda dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan berikan padanya pemahaman di dalam urusan agama. Betapa bahagianya seorang pemuda yang dia tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia landasi dengan ilmu agama. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah berkata, "Min sa'adatil hadath ayyuwaffiqahu li'alimin sunni." Termasuk dari tanda kebahagiaan seorang pemuda di masa mudanya tatkala ia sibuk belajar kepada seorang alim sunni.
Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh seorang pemuda yang dia menyibukkan dirinya dengan ilmu agama, maka dialah seorang pemuda yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hal yang kedua, sibukkan dengan ibadah dan amal soleh. Terlebih di masa-masa fitnah, Rasulullah pernah menasihatkan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk beramal, karena fitnah-fitnah yang luar biasa, di mana seseorang di pagi harinya beriman, di sore harinya menjadi kafir. Di sore harinya beriman, di pagi harinya menjadi kafir, karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita butuh untuk pahala, kita butuh untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang berjumpa dengan Allah membawa segudang pahala, dan betapa menyesalnya seseorang yang di masa mudanya dia tidak manfaatkan untuk beribadah, sehingga dia pun hanya sedikit bekalnya menghadap kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ahadin yamut illa nadamun." Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali pasti dia akan menyesal, kata Nabi. Para sahabat bertanya, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Apa penyesalannya itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "In kana muhsinan nadamun alla yakuna zdadun." Kalau dia adalah termasuk dari orang yang berbuat baik, maka dia menyesal mengapa dia tidak menambah kebaikan itu. Wa in kana musian nadamun alla yakuna naz'un. Dan kalau dia termasuk dari orang-orang yang berbuat jelek, maka dia menyesal mengapa dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir, seorang pemuda yang cinta terhadap negeri akhirat, dia adalah pemuda yang menjauhkan dirinya dari syubhat dan syahwat. Karena sungguh hati ini lemah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Imam Ad-Dahabi pernah berkata, "Innal quluba dha'ifa wasyubaha khattafa." Hati itu lemah, kata beliau, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Famanittaqa asy-syubhat faqad istabara li dinihi wa irdih. Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka sungguh dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Demikian pula dari syahwat, jamaah sekalian. Seorang pemuda hendaknya menjauhkan diri dari perkara-perkara yang mengundang syahwatnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala takjub kepada seorang pemuda yang seperti itu. Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha azza wa jal la ajaba lisyabil ladzi laysat lahu sabwah." Sungguh Allah takjub kepada seorang pemuda yang dia tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ia tidak dikontrol dengan nafsunya. Ia senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan satu hal kepada para pemuda Islam. Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas." Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat kepada engkau. Maka seorang pemuda Islam hendaknya bersemangat untuk meraih kebaikan, entah itu dalam hal ilmu maupun dalam hal ibadah dan amalan soleh. Bersemangat di dalamnya.
Seorang pemuda Islam, dia dikenal dengan semangat dan bukan orang yang pemalas. Itu bukan sifatnya orang-orang Islam dan bukan sifat dari pemuda Islam. Pemuda Islam, mereka adalah orang-orang yang bersemangat. Mereka bersemangat untuk mengejar cita-citanya. Sampai disebutkan bahwasanya seorang pemuda Islam, dia akan senantiasa menjaga waktunya, bahkan melebihi tatkala dia menjaga hartanya. Sebab waktu itu lebih berharga daripada uang, bahkan lebih berharga daripada emas dan perak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu kalau kita manfaatkan dalam beribadah kepada Allah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersemangatlah terhadap apa yang bisa memberikan manfaat. Adapun yang sia-sia, yang tidak berguna, tinggalkan dia. Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka bersemangatlah terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Kemudian jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Karena sekuat apapun kita, secerdas apapun kita, sehebat apapun kita, tetap kita butuh kepada Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa lemah, karena sesungguhnya kelemahan ini adalah perkara yang bisa menggugurkan seseorang di dalam istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pemuda dan pemudi Islam menjadi manusia-manusia yang senantiasa mempergunakan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah generasi harapan bagi umat ini, karena merekalah yang meneruskan perjuangan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada mereka untuk memprioritaskan agama mereka, cinta kepada agama dan cinta kepada negeri akhirat. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.